Ambiar, partainya Amin Rais posisi buncit cuma dapat 0,1% elektabilitas, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Lembaga Kajian Pemilu Indonesia atau LKPI melakukan sebuah survei mengenai elektabilitas partai politik. Hasilnya, Partai Golkar meraih dukungan tertinggi dengan 17,8% suara. Lalu di posisi kedua ada PDIP dengan elektabilitas 16,4%. Dan posisi ketiga ditempati oleh Partai Gerindra sebesar 16,3%. Posisi 4 ditempati Partai Demokrat dengan elektabilitas 7,4%. Urutan kelima dan keenam masing-masing adalah PKS dan PKB dengan masing-masing dukungan 5,2% dan 4,3%. Nasdem meraih 4,2% suara. Jika melihat data di atas, maka partai itulah yang lolos ke Senayan dan memiliki kursi di DPR RI karena lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang sebesar 4%. Setidaknya tak lolos ambang batas dan tidak lolos ke Senayan. Sisanya tidak lolos ambang batas dan tidak lolos ke Senayan. PAN hanya mendapat 2,2%, PPP 2,1%, Perindo 2,0%, Prima 2,0%, Garuda 1,4%, Partai Buruh 1,3% dan PBB 1,2%. Di posisi papan bawah dihuni Partai Gelora dengan elektabilitas 0,6%, PSI 0,5%, Hanura 0,2% dan posisi juru kunci diraih oleh Partai Umat yaitu hanya 0,1%. Sisanya sebesar 14,8% dari responden menjawab tidak tahu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama soal PSI. PSI memang populer, tapi kebanyakan karena menghujat Anies. Sebagian karena berhasil membongkar anggaran siluman. Tapi menurut saya itu tidak cukup untuk menaikkan elektabilitas. Mesin partai ini seolah tidak bekerja. Ibarat mesin motor yang cuma nyala, tapi persneling masih posisi netral. Suara mesin meraung tapi tidak jalan. Yang kedua soal Partai Umat. Saya hanya bisa ngakak sekeras-kerasnya. Apa kabar Amin Rais? Fatwa sok hebat dan arogan ini mungkin sekarang sudah tidak bisa bersuara sedikit pun. Tingkahnya menggelikan, sombongnya tidak ada obat. Dulu saya pernah prediksi kalau partai ini akan tetap jadi partai gurem selamanya. Dan ternyata memang tidak salah. Partai ini cuma pelampiasan dari Amin Rais yang terlalu ambisius atau sakit hati ditendang dari PAN. Cuma dapat 0,1% elektabilitas. Buat apa capek-capek bikin partai politik? Bagusan bubarkan saja dengan kesatria ketimbang meraih hasil terhina seperti ini. Ibarat bangun perusahaan dengan modal besar, tapi omset per bulan hanya 1 juta rupiah. Memalukan. Partai yang sudah lumpuh sebelum sempat belajar berjalan. Partai yang sudah layu sebelum berkembang. Lebih baik tutup partai ini dan pulang cuci kaki. Bikin malu saja, keluar-keluar gede tapi ternyata hanya level 3. Saya masih ingat ketika Amin Rais pernah bicara soal bebek lumpuh saat Pilpres 2019 lalu. Laporkan ke petahana, sama-sama dari Solo, saya juga Solo. Jadi ada sudah sekarang ini dalam bahasa politik, sudah lemdak presiden. Kalau Pilpres sudah selesai, yang menang belum dilantik dinamakan presiden elek. Jadi sudah terpilih yaitu Pak Prabowo. Petahana yang menyelesaikan periode 6 bulan yang akan datang sampai akhir periodenya menyatakan lemdak presiden. Presiden bebek lumpuh. Dia tidak boleh lagi menambah utang baru, nggak boleh lagi mengambil kebijakan yang fundamental, tidak boleh, begitu kata Amin saat itu. Sekarang yang lebih tepat adalah justru Amin Rais yang disebut bebek lumpuh. Bebek lumpuh teriak bebek lumpuh, ditendang dari partai lama, bikin partai baru pun tidak berhasil, meraih posisi terbuncit pula. Ini adalah prestasi yang sangat lumpuh. Doa yang buruk biasanya akan mental dan kena ke diri sendiri. Pada akhirnya Amin Rais akan menghabiskan sisa hidupnya menjadi tukang nyinyir. Tidak lebih dari itu. Mau berkuasa sangat tidak mungkin. Mau jadi pendiri partai penguasa nasional lebih tidak mungkin lagi. Tidak ada pilihan lain selain jadi tukang nyinyir saja. Lalu upload video ke YouTube dan dapat duit dari AdSense. Sungguh menyedihkan sekali kan? Jokowi yang sering dia hujat dan hina malah lebih terhormat pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode dan pensiun dengan baik-baik. Amin Rais nasib politiknya sangat mengenaskan di hari tua. Endingnya sangat menyakitkan dan memalukan. Bagaimana kalau menurut Anda? DKI
DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras, yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum ini. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang terkedai saja tidak mau. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya jadi pendukung. Tapi dia nggak lakukan itu, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi pesanan. Egy Sujana kecewa pada Anies, siapa suruh jadi orang gampang dikibuli, ditulis oleh Syardi dari Sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ternyata banyak yang kecewa juga terhadap Anies. Ini terkait harapan yang ketinggian atau janji yang dirasa tidak dituntaskan oleh yang bersangkutan. Egy Sujana belum lama ini mengungkapkan kekecewaan dan kesalahannya terhadap Anies. Padahal dulunya ini satu rombongan dalam kelompok pembela Anies. Dia melontarkan komentar keras kepada Anies hingga membawa-bawa keturunan. Usut punya usut, ternyata ini terkait Anies yang dianggapnya tidak berani menegakkan hukum Islam. Padahal disebutnya Anies Baswedan merupakan keturunan Arab yang seyogyanya harus menegakkan hukum Islam. DKI yang kita harapkan Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub yang melarang miras, artinya tidak berani juga menerapkan hukum Islam, katanya. Dia menyebut Anies mulai sering melakukan lobby-lobby karena ingin maju sebagai calon presiden. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama, yang keledai saja tidak mau. Kalau misalnya Anies mau maju dan dia mau menegakkan hukum Islam, saya mau mendukungnya. Tapi dia gak lakukan itu, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan, katanya lagi. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam lagi terjadi ruda paksa, kata Egy. Cie, nampaknya ada yang sakit hati nih. Menurut saya, Egy dan kelompoknya ini terlalu lugu dalam berpolitik. Kalau tidak mau disebut bodoh, siapa suruh jadi orang mau dikibuli dan dijadikan sapi perah? Saat susunya habis diperah, maka sapinya akan dibuang karena dianggap tidak berguna lagi. Terkait perda yang terkait agama, Jakarta sulit diterapkan karena status kota besar. Karena status kota terbesar dan menjadi kota berpenduduk paling beragam dari Sabang sampai Merauke. Ditambah ekspatriat luar negeri, mau terapkan perda berbau agama? Ini pasti sulit. Lagian, Republik Indonesia bukan negara agama. Jangan sedikit-sedikit memakai agama. Lihat saja daerah yang pemerintahannya memakai banyak perda agama. Apakah maju dan berkembang? Apalagi kalau yang dari partai munafik penjual agama itu dijamin susah maju. Lihat saja wali kota yang kena mosi, tidak percaya dari DPRD. Coba cek apa saja yang sudah dia kerjakan dan dari partai mana. Egy tidak jauh beda dengan kelompok intoleran yang ingin memaksakan kehendak dengan menjual agama. Dipikirnya Jakarta hanya berpenduduk umat Islam saja. Bagaimana kalau aturan agama lain diterapkan kepada mereka? Mungkin mereka bakal kesurupan dan demo berjilid-jilid. Inilah yang disebut mau menang sendiri atau bisa saja disebut intoleran. Yang kalau dalam demo lawas Anies, maka harus ditindak keras, amat keras, sangat keras. Apanya nih yang keras? Poin berikutnya adalah Egy yang kecewa dengan Anies. Terima saja nasibmu deh. Siapa suruh mau dukung Anies yang bermulut manis? Setelah 4 tahun lebih baru sadar dan ngamuk. Karena ini memang sangat lucu, 2 kali merasa dikhianati. Dulu mereka sakit hati karena Prabowo yang sempat dielu-elukan akhirnya berkhianat dan masuk ke gerbong pemerintah. Sekarang Anies juga mengecewakan mereka. Baru tahu kalau Anies bahkan bisa mengingkari janjinya terhadap jutaan warga yang berharap bisa beli rumah yang terjangkau. Biar tahu aja nih, Anies sekarang lagi giat cuci tangan dan badannya hingga bersih dari noda-noda serta bau busuk kelompok intoleran yang sudah terlanjur melekat pada dirinya. Anies berusaha lepas dari ikatan tersebut meskipun tidak akan pernah berhasil. Dan kelompok ini malah makin cinta sama Anies. Ambiar dah. Kalau kecewa, ada baiknya Egy mencalonkan diri saja sebagai capres, duet dengan Novel Bamukmin. Kalau menang kan bisa bikin aturan seenak nenek moyangnya. Itu kalau menang ya, sudah pasti mereka kalah secara terhina.
penjual agama tak akan punya tempat di negara ini. Negara ini beragam suku, agama, bahkan ada sebagian penghayat kepercayaan. Kelompok kaya Egy inilah yang pelan-pelan merusak negara ini. Kalau tidak senang dengan sistem di negara ini, silahkan minggat. Tidak ada yang melarang, bahkan warga bakal senang dan pesta pora. Bagaimana kalau menurut Anda?